Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pernah sekali waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berjalan di tepi pantai. Ada yang mengatakan di tepi danau. Di situ ada bangkai keledai. Kemudian bangkai keledai tadi itu sudah tersayat-sayat, sudah robek. Ketika air laut pasang, maka banyak binatang laut, ikan-ikan memakan daripada daging keledai itu. Maka daging keledai yang dimakan ikan tadi itu sebagian masuk di perut ikan dan sebagian lagi tercecer di lautan. Kemudian ketika air laut surut, dimakan daging keledai itu oleh binatang-binatang buas yang ada di daratan seperti harimau, buaya dan lain sebagainya. Sehingga juga ada yang masuk ke dalam perut binatang buas tersebut, ada juga yang tercecer di tanah sehingga menjadi tanah, dimakan oleh ulat dan menjadi tanah. Ada juga yang dimakan oleh burung pemakan bangkai sebagian. Sehingga Nabi Ibrahim melihat kejadian itu luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kembali keledai tersebut. Tetapi untuk menambah keyakinannya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong pertunjukkan kepada aku bagaimana cara Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kemudian Allah mengatakan, awala tu'min, tidakkah kamu beriman kepadaku bahwasanya aku mampu untuk menghidupkan binatang ataupun makhluk daripada makhluk Allah yang telah mati, yang telah jadi tanah sekalipun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bala, iya ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hatiku lebih tenang lagi, lebih mantap lagi. Liyatma'inna qalbi. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya sebab pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah yang mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan makhluk yang telah mati, itu tatkala bermunaqasyah atau berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja yang pertama kali memakai mahkota di atas kepalanya, dan raja yang mengaku Tuhan adalah Namrud. Cerita yang panjang lebar, yang manakala Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala dan lain sebagainya, kemudian dipanggil. Ya, itu kan ceritanya ma'ruf dalam Al-Quran, di tafsir-tafsir Al-Quran itu ada. Setelah dipanggil, dihadapkan di hadapan Raja Namrud, kemudian ditanya, ada dialog yang panjang lebar. Di antaranya Nabi Ibrahim mengajak Namrud ini dan semua umat untuk menyembah Allah. Kemudian Namrud bertanya tentang Allah itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Rabbil ladzi yuhyi wa yumit.
Allah Tuhanku itu zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kemudian Raja Namrud, saya juga bisa, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia memanggil dua orang, yang satu dibunuh dan yang satu dibiarkan hidup. Ini saya mematikan dan saya menghidupkan. Kata Nabi Ibrahim, bukan seperti itu. Tuhanku bisa menghidupkan yang sudah mati dihidupkan lagi. Bukan membiarkan orang hidup, tetapi sudah mati dihidupkan lagi. Nah, di situ Namrud mengatakan, hal ayantah, apakah kamu menyaksikan, melihat Tuhanmu itu menghidupkan yang mati? Di situ Nabi Ibrahim, kata para mufassirun, Nabi Ibrahim di situ tidak bisa menjawab. Tetapi subhanallah, sama Allah Subhanahu wa taala diilhamkan untuk bertanya dengan pertanyaan yang lain. Langsung lidahnya memberi pertanyaan lain, memberi hujat yang lain. Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Tuhanku, dia menerbitkan matahari daripada masyriq, dari timur. Maka sekarang coba kalau kamu Tuhan, kalau kamu mampu terbitkan matahari itu dari barat. Nah, di situ terbungkamlah, tidak bisa menjawab. Nah, tetapi ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud tadi, hal ayantah, itu tersirat di hatinya. Bagaimana ya Allah itu menghidupkan yang mati? Nah, kemudian di situ sebab pertanyaan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan seperti, jadi ada dua versi. Sebab pertanyaan Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, itu ada dua versi. Di sini ada pertanyaan dari seseorang kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang alim, seorang yang luar biasa keilmuannya. Dia bertanya kepada Habib Umar bin Idrus Al-Habsyi itu tentang ayat tersebut. Tentang ayat tersebut, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awala tu'min, qala liyatma'inna qalbi. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, idza kushifal ghita, lau kushifal ghita mazdatu yaqinan. Ini pertanyaan seseorang kepada Habib Idrus bin Umar Habsyi. Lau kushifal ghita mazdatu yaqinan. Kalau seandainya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, seandainya langit ini disibak oleh Allah, dibuka oleh Allah, sehingga saya melihat isi langit itu neraka, saya melihat surga. Ya, hanya hijab ini dibuka oleh Allah, penutup ini dibuka oleh Allah, sehingga saya bisa melihat surga, saya bisa melihat neraka, saya bisa melihat dengan mata telanjang, bukan hanya percaya saja, yakin saja, tapi saya melihat mazdatu yakinan, keyakinan saya nggak akan nambah. Artinya sudah mentok, keyakinan yang begitu hebat. Ada orang bertanya kepada Habib Idrus bin Umar tentang ucapan Imam Ali, lau kushifal ghita, seandainya penutup hijab ini dibuka oleh Allah,
saya melihat neraka seisinya, surga seisinya, keyakinan saya nggak nambah karena hebatnya keyakinannya. Dengan ucapan Nabi Ibrahim, liyatma'inna qalbi tadi itu. Di sini kan ada seakan-akan Imam Ali lebih hebat dari Nabi Ibrahim, seorang Nabi dan Rasul. Ini seorang sahabat Rasulullah, lebih hebat keyakinannya. Bagaimana ini? Kemudian Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, Al-tuma'ninah a'la wa akmal minal yaqin. Tuma'ninah itu lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yakin. Wa in kana yakin itu mempunyai kedudukan, walaupun yakin itu kedudukannya sangat hebat, walaupun yakin kedudukannya itu sangat hebat. Beliau mengucapkan li'annal yakin wa in kana maqaman azizan, walaupun yakin itu merupakan satu makom yang agung, lakin qad yatrukuhul juhud, tapi kadang-kadang yakin itu masih muncul keingkaran. Walaupun dia yakin tapi muncul ingkar. Dengan apa yang dia yakini itu dia ingkar. Seperti cerita yang diceritakan Allah tentang Fir'aun kepada Nabi Musa. Setelah Fir'aun melihat mukjizat Nabi Musa yang begitu hebat, ada 9 mukjizat, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Wajahadu biha, dalam ayat suci Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan wajahadu biha, Fir'aun dan kelompoknya ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ingkar karena kemusyrikannya dan karena sombongnya, congkaknya, angkuhnya, karena dia nggak mau tunduk dengan Nabi Musa. Wastaiqanat artinya setelah dia meyakini itu, dia meyakini. Istaiqanat anfusuhum, dia meyakini, jiwanya, dirinya meyakini bahwasanya itu adalah mukjizat, benar-benar mukjizat, benar-benar Musa ini utusan Allah. Dia meyakini itu, tetapi dia ingkari. Jadi ada yakin tetapi dia ingkar dengan keyakinan itu. Dia tahu benar itu mukjizat, yakin, tahu benar itu mukjizat, tetapi tumakninah tidak ada. Artinya tumakninah tidak akan mengingkari. Nah, dari situ dikatakan bahwasanya tumakninah lebih hebat daripada yakin. Nah, karena kalau sudah tumakninah, nafsunya sudah tumakninah, tidak mungkin ingkar. Kata Habib Idrus bin Umar Habsyi, karena kalau sudah jiwanya tumakninah, nggak mungkin mengingkari sudah. Tapi kalau sekedar yakin, ada kalanya ingkar. Jadi luar biasa. Habib Idrus bin Umar Habsyi memberi kita faedah tumakninah. Jadi di situ ucapan Imam Ali, lau kusyifal ghita mazdatu yakinan, dengan ucapan Nabi Ibrahim, liyatma'inna qalbi. Di situ bukan bahwasanya Imam Ali lebih hebat, tetapi tetap Nabi Ibrahim lebih hebat karena tumakninah kedudukannya lebih hebat daripada yakin. Yakin masih bisa ingkar, kalau tumakninah nggak mungkin bisa ingkar. Masya Allah ya, ini faedah yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada ta'arud di situ, ya, tidak ada kontra di situ. Jadi sehingga apa yang dikatakan Imam Ali benar, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim itu lebih hebat tumakninah kedudukannya dari yakin. Juga ada faedah sedikit yang dikatakan oleh Habibullah bin Alawiyah Al-Haddad tentang al-istiqamah khairum min alfi karamah. Ini hampir sama. Al-istiqamah khairum min alfi karamah, atau al-istiqamah
afdhalu minal karamah, khairum minal karamah. Ada pepatah seperti itu, riwayat seperti itu. Istiqomah itu lebih hebat daripada karamah. Dari sisi mana? Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari sisi mana ini keistimewaan istiqomah melebihi daripada karamah? Kata Habib Abdullah Haddad, karena istiqomah itu tidak mungkin ada istidraj di situ. Istidraj itu apa? Sifat meluluh itu. Allah meluluh, dibiarkan sama Allah, dikasih. Kalau istiqomah nggak ada istidraj, tetapi kalau karamah bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa orang kafir terbang, bisa dukun menghilang, bisa, bukan karamah itu. Bukan karamah, tapi kalau istiqomah nggak mungkin. Nggak mungkin ada istidraj di situ, karena istiqomah ini kalau nggak orang dekat sama Allah, kalau nggak orang yang soleh, nggak mungkin bisa istiqomah. Tapi kalau karamah, ada kalanya bukan karamah itu. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Insyaallah sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.